Hai teman tante semua, apa kabarnya nih? Pasti selalu semangat ya. Film kali ini menceritakan tentang monster bernama Frankenstein yang terjebak dalam pertempuran kaum gargoyle dengan kaum iblis. Akan di manakah Frankenstein berpihak? Yuk saksikan bersama alur ceritanya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like juga ya videonya. Terima kasih. Di awal cerita, diperlihatkan ilmuwan jenius bernama Victor Frankenstein yang menciptakan suatu monster. Karena takut akan monster ciptaannya sendiri, dia membuangnya ke aliran sungai. Namun si monster selamat dan balas dendam dengan membunuh istri Victor. Victor pun memburunya sampai ke kutub utara, namun akhirnya mati beku karena kedinginan. Si monster membawa Victor pulang dan menguburnya di tanah makam keluarganya. Tiba-tiba, 4 iblis utusan pangeran iblis bernama Naberius muncul berniat menangkapnya. Si monster pun melawan. Pada saat itu, 2 gargoyle bernama Opir dan Kezia yang ada di sana bangun dan menolong si monster. Mereka lalu memeriksanya dan menemukan buku catatan Victor Frankenstein. Dan segera membawanya ke markas mereka. Saat si monster sadar, jenderal para gargoyle bernama Gideon bilang pada Leonor, ratu mereka, agar membunuh saja si monster. Apalagi Naberius menginginkan monster itu, berarti dia berbahaya bagi mereka. Leonor lalu menatap mata monster itu dan memutuskan melepaskannya. Dia lalu menceritakan pertempuran antara iblis dan gargoyle yang telah berlangsung ratusan tahun demi melindungi umat manusia. Leonor memberi monster itu nama Adam, lalu mengajaknya tinggal dan bertempur bersama mereka. Opir dan Kezia lalu mengantar Adam untuk memilih senjata. Senjata yang bisa membunuh iblis karena telah ditandai oleh tanda khusus Ordo Gargoyle. Adam lalu memilih sepasang tongkat besi sebagai senjatanya. Sementara, Leonor memerintahkan Gideon untuk menyimpan jurnal Victor di tempat rahasia. Kembali ke Adam yang memutuskan untuk tak bergabung dengan mereka dan pergi dari tempat itu. Dia lalu berkelana ke tempat-tempat yang tak bisa dijangkau iblis ataupun gargoyle. Tahun demi tahun berlalu sampai suatu ketika kaum iblis menemukannya. Adam pun menghabisi mereka semua. Dan akhirnya memutuskan untuk memburu para iblis yang memburunya. Suatu malam, Adam menemukan seorang iblis di bar dan mengikutinya. Adam menyerang iblis itu dan bertanya di mana Naberius. Beberapa iblis lain muncul, namun Adam berhasil membunuh mereka, sedangkan iblis yang di bar mencoba untuk kabur. Adam segera mengejarnya, namun si iblis berhasil lolos. Tiba-tiba, pada saat itu, Naberius sedang berada di labnya untuk melihat kemajuan penelitian yang dilakukan penelitinya. Dr. Wade dan Carr menyalakan aliran listrik dan mereka pun berhasil menghidupkan kembali tikus yang telah mati. Naberius yang melihat itu tampak senang, tapi tiba-tiba dia menerima sebuah kabar. Iblis yang lolos dari Adam bilang pada Naberius kalau 7 rekannya tewas di tangan sesosok makhluk yang kekuatannya setara kaum gargoyle. Mendengar itu, Naberius menjadi kesal dan memukulnya.
Sementara itu, iblis bernama Zuriel melihat Adam yang dibawa Ophir ke markas Gargoyle. Belum sempat Adam memprotes, kembali ke Naberius yang bertanya pada Dr. Wade kapan dia mulai bisa melakukan uji coba pada manusia. Dan bertanya apa dia tahu cerita tentang Victor Frankenstein. Dr. Wade bilang kalau uji coba pada manusia butuh waktu dan Frankenstein hanyalah mitos. Naberius pun bilang kalau jurnal Victor ada dan ditemukan, apakah Dr. Wade mau mempelajarinya? Dr. Wade tentu saja bersedia. Sementara itu, Leonard dan Gideon memarahi Adam karena bertindak ceroboh memburu iblis tanpa panduan sehingga mengakibatkan satu manusia tak sengaja tewas. Leonard lalu bilang akan menahan Adam sementara di situ. Adam menolak dan memaksa dilepaskan. Namun, sebelum Leonard keluar, Adam bilang dia tak tahu apa yang harus dilakukan karena dia bukan manusia, bukan iblis, bukan gargoyle, bukan apapun. Mendadak, Ophir dan Kezia melihat 50 iblis berkumpul di luar markas dan langsung melapor ke Gideon. Pertarungan sengit pun berlangsung. Sementara Leonard tetap di dalam markas dijaga oleh 2 gargoyle. Namun, kaum iblis semakin banyak bermunculan. Gideon segera memerintahkan Ophir dan Kezia untuk mengamankan Adam. Sedangkan dia menahan para iblis yang akan masuk ke markas. Sekumpulan iblis berhasil menerobos masuk. Adam segera meminta Ophir melepaskan dan memberikan senjatanya agar dia bisa membantu. Mereka pun segera menghabisi iblis-iblis itu. Namun, Ophir pun tewas malam itu. Mendadak, para iblis berlarian mencoba kabur. Gideon dan pasukannya segera mengejar mereka. Sedangkan Adam menghampiri Kezia yang juga terluka dan akhirnya tewas menyusul Ophir. Leonard yang melihat pasukannya banyak yang tewas segera memerintahkan 2 gargoyle yang menjaganya untuk keluar membantu. Namun itu keputusan yang fatal. Mendadak, satu iblis menerobos kaca dan menangkap Leonard. Adam lalu menginterogasi iblis yang tertangkap dan memperoleh info keberadaan Leonard di teater Walton. Sesudahnya, iblis itu pun dimusnahkan. Pada saat bersamaan, Gideon mengambil jurnal Victor yang disimpan di kubah untuk menolong Leonard. Dan segera mendatangi Zuriel di teater Walton sementara Adam terlihat bersembunyi di sudut ruangan. Saat Zuriel tahu Gideon tidak membawa Adam, Gideon segera berteriak dan menunjukkan jurnal Victor meskipun Leonard melarang. Gideon bilang kalau dalam jurnal itu tertulis rinci cara Victor menciptakan Adam. Gideon meletakkan buku itu dan langsung membawa Leonard pergi tepat setelah Zuriel melepaskannya. Sedangkan Adam langsung turun menghabisi beberapa iblis yang ada di situ. Lalu segera mengejar Zuriel dan melihatnya memberikan jurnal itu pada Naberius. Adam memeriksa tempat itu dan menemukan ribuan mayat manusia yang diawetkan oleh Naberius. Kembali ke Naberius yang memberikan jurnal itu pada Dr. Wade dan memintanya mengeceknya. Akhirnya, Dr. Wade dan Carl tahu kalau Victor menggunakan listrik dari belut untuk menghidupkan Adam. Mendadak, Adam langsung mendekati Dr. Wade dan mengambil jurnalnya.
Tepat pada saat itu, para security berdatangan bersiap menangkap Adam. Tiberius pun muncul memperkenalkan dirinya pada Adam dan juga memperkenalkan Dr. Wade yang ahli fisika elektro terkenal. Tiberius membujuk Adam untuk membantu mereka menguak misteri hidup dan mati yang sudah dirintis oleh Victor. Di sudut ruangan, Zuriel mengawasi, menunggu perintah dari Tiberius. Saat Tiberius memberi kode, dia pun berlari ke arah Adam untuk menangkapnya. Namun, Adam meloncat keluar dan terjatuh di peron kereta. Tak lama, Dr. Wade pulang dan Tiberius menyuruh Zuriel mengikutinya. Namun, Dr. Wade sadar kalau dirinya diikuti. Dia pun mempercepat langkahnya dan segera bersembunyi. Tiba-tiba, Adam bilang dia tak akan menyakitinya dan mengajaknya ke suatu tempat. Adam lalu menceritakan pertempuran antara gargoyle dan kaum iblis yang telah berlangsung ribuan tahun. Dan bilang kalau Tiberius adalah pangeran iblis yang telah memburunya selama 200 tahun. Dr. Wade tentu saja tidak percaya. Tapi tiba-tiba Zuriel muncul dengan wujud aslinya. Adam segera menyuruh Dr. Wade untuk lari, sedangkan dia akan menahan Zuriel. Mereka pun bertarung. Namun Adam terjatuh sehingga terdesak oleh Zuriel. Adam bilang kalau dia tahu mereka akan membangkitkan ribuan mayat sepertinya, namun pasti tak akan bisa mengendalikannya. Zuriel menjawab kalau mereka akan mengendalikannya dengan memasukkan roh iblis ke dalam tubuh mayat yang dibangkitkan itu. Karena iblis hanya bisa masuk ke tubuh manusia yang tanpa jiwa. Karena itulah mereka berusaha membangkitkan mayat. Zuriel lalu bersiap membunuh Adam. Namun Dr. Wade muncul dan berkata kalau dia butuh Adam hidup-hidup untuk diteliti. Zuriel pun mendekati Adam dan sesudahnya mereka pergi ke tempat Adam dan Dr. Wade menjahit luka di bahu Adam. Dr. Wade lalu menghubungi Carr agar segera menemuinya di stasiun kereta api. Namun, pada saat Dr. Wade akan pergi, Adam memberikan pisau kecilnya. Tapi sesampainya di stasiun, para iblis sudah menunggu dan segera menangkapnya. Sementara Adam pergi ke markas gargoyle mencari Leonor dan memberitahunya tentang rencana Tiberius membangkitkan 10.000 mayat. Saat Leonor bertanya di mana lokasi mayat-mayat itu, Adam bilang dia akan memberitahunya bila Dr. Wade dibawa ke tempat yang aman. Leonor setuju dan Adam pun pergi mencari Dr. Wade. Tapi ternyata Leonor memerintahkan Gideon untuk mengikuti dan mengambil jurnal Victor lalu membunuh Adam. Adam yang merasa diikuti mengambil senjata dan segera menyimpan jurnal di sakunya. Tiba-tiba, Gideon menendang kapak Adam, membuat Adam hampir terjatuh. Saat Adam memanjat naik, namun tanpa sengaja, Gideon tertusuk senjatanya sendiri. Dan Leonor dan para gargoyle yang tahu Gideon telah tewas hanya bisa termenung. Kembali ke Dr. Wade yang bilang kalau dia sudah tahu Tiberius adalah iblis dan menolak membantunya. Tiberius pun membunuh Carr dan bilang kalau Dr. Wade mau Carr hidup kembali, maka jalankan sistemnya. Akhirnya, sistem pun diaktifkan. Dan mayat-mayat mulai mendapat aliran listrik.
Pada saat bersamaan, Adam menuju ke tempat itu, diikuti oleh Leonor dan pasukannya yang mengejarnya. Saat sampai, puluhan iblis langsung mengepung Adam, dan Leonor langsung sadar kalau Adam menunjukkan mereka sarang para iblis. Dan segera membantu Adam bertempur dengan para iblis itu. Pertempuran sengit antara para gargoyle dan iblis pun berlangsung. Sementara Adam menghampiri Naberius dan langsung menyerangnya. Namun kekuatannya tak sebanding dengan Naberius. Saat Naberius melempar Dr. Wet, Adam menangkapnya dan Naberius mencekik Adam dan membuat simbol di dahinya. Lalu mengucap mantra memanggil roh para iblis agar merasuki tubuh Adam dan juga mayat-mayat lainnya. Leonor yang melihat itu memerintahkan agar menghancurkan mayat-mayat tersebut. Sedangkan roh anak Naberius mencoba memasuki tubuh Adam. Namun ternyata tak berhasil. Adam memiliki jiwa sehingga tak bisa dirasuki iblis. Adam lalu mengambil patahan senjatanya dan Naberius pun musnah dan menghancurkan seluruh tempat itu. Adam dan Dr. Wet mencoba keluar, namun kesulitan. Sementara para gargoyle menatap tempat itu yang akan runtuh, menunggu ratu mereka keluar. Dan akhirnya Leonor keluar sambil membawa Adam dan Dr. Wet. Mereka pun segera kembali ke markas. Film berakhir dengan Adam yang akhirnya bergabung dengan Ordo Gargoyle menjadi penumpas iblis. Demikianlah akhir cerita I Frankenstein ini. Seru ya ceritanya. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita berikutnya.